20% presiden threshold mau tidak mau mengharuskan semua partai untuk berkoalisi. Dan ini pilihan terbaik kita terkait dengan agenda koalisi dengan Demokrat dan PKS. Yang kedua, pemilu 2024 memang pemilu dari titik kilometer nol, yang artinya kita harus menyuguhkan sebanyak-banyaknya figur dan koalisi PKB, Demokrat, dan PKS kita persembahkan menjadi bagian dari salah satu pasangan dari 3 pasangan paling tidak yang harus muncul dalam Pilpres 2024. Yang ketiga, memang kalau urusan siapa calonnya gampang itu, Mas Rinhad. Kita punya Gus Muhaimin, Mas Ahaye mewakili dari Demokrat, Pak Dr. Salim mewakili PKS. Tinggal nanti ketemu dan secara platform tiga-tiganya nggak pernah ada masalah dan pernah bekerja sama. Secara value ideologisnya nggak ada masalah. Jadi kapal besar ini tinggal nanti diisi penumpang sebanyak-banyaknya dan kita secepatnya akan berlayar. Nah, kemarin itu intensitas dengan PKB itu sangat kuat sekali gitu ya, sehingga kita kemudian dari pihak PKB mewacanakan koalisi semut merah seperti itu. Tapi ini semuanya adalah penjajakan semuanya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh PKB. Dia berkomunikasi juga dengan semuanya. Nah, kalau PKB kemarin menyampaikan setelah bertemu dengan Pak Prabowo, dia mengatakan akan mengajak PKS dan Demokrat untuk bergabung ke sana. Tapi dari sisi kami berharap justru PKB itu datang ke Gerindra, membawa Gerindra untuk ikut bergabung di Semut Merah gitu. Kan dinamika politik seperti kata Sekjen pada akhir-akhir ini semakin penuh dengan kejutan-kejutan. Kita juga memasuki fenomena baru dalam politik Indonesia, yaitu terjalinnya koalisi antar partai tanpa didahului oleh tokoh calon presiden dan calon wakil presidennya. Nanti mungkin akan didalami oleh para narasumber kita. Dalam sistem presidensil, capres adalah sentral dan epicentrum yang akan menarik pergerakan koalisi partai-partai. Namun saat ini yang terjadi berbeda. Biasanya capres yang menarik partai-partai, tetapi saat ini partai-partai yang berusaha menarik siapa capres. Kalau saya lihat untuk ya politik kan serba mungkin ya. Tapi kalau melihat apa yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem ya, dengan mendeklarasikan Mas Anies, saya kira ya kalaupun ada peluang mungkin bisa kita lihat. Tetapi kalau peluangnya kecil untuk misalnya gabung dengan Gerindra dan PKB ya, tentu Gerindra pasti akan ngotot dengan Pak Prabowo untuk maju, dan PKB tentu juga berkehendak untuk mengusung Caimin ya. Ini sudah selesai nih, karena kalau Gerindra sama PKB gabung itu kan sudah punya 22,26%, artinya sudah cukup untuk maju dengan hanya 2 partai gitu kan. Memang ini harus selesai antara PKS dengan dengan Demokrat ya, itu harus selesai. Siapa kira-kira yang akan menjadi pendamping Mas Anies gitu kan? Apakah Mas Ahaye atau mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode? Nah ini memang di sini nanti akan dilihat plus minus juga. Memang kalau mudanya saya kira Mas Ahaye tentu muda ya. Cuma misalnya kalau ditilik dari sisi pengalaman politik, yang mungkin Pak Heriawan itu jauh lebih punya lebih punya pengalaman. Tapi sekali lagi ini kan tentu nanti kembali kepada 3 partai ini, gitu kan. Yang pasti tadi harapan saya harus minimal 3 pasang. Dan kalau mau 3 pasang di antara 2 partai ini memang harus ada lah. Tentu harus saling mengalah, tapi bukan mengalah dalam pengertian nanti merasa dikalahkan. Ini ya politik kan begitu. Koalisi kan harus begitu, tidak bisa menang-menangan gitu kan. Senggol dong, PKS coba nyenggol PKB masuk koalisi perubahan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, guna menguatkan peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024, PKS masih membuka peluang merapatnya tokoh-tokoh maupun partai-partai eksternal ke koalisi perubahan untuk persatuan KPP.
Presiden PKS Ahmad Saihu mengatakan mereka memang belum menentukan pasangan tapi sudah mulai mencari. Karenanya silaturahmi terus dilakukan dengan tokoh yang berpeluang muncul jadi cawapres Anies untuk dilaporkan ke Majelis Syuro. Dari sana diputuskan siapa cawapres yang layak mendampingi Anies Baswedan. Semua kita akan jaring yang muncul di publik, termasuk Pak Mahfud MD, kata Saihu Jumat 14 April 2023. Ia mengungkapkan internal PKS sendiri mengusulkan Ahmad Heriawan (Aher) untuk bisa mendampingi Anies. Nantinya tokoh-tokoh yang berpeluang akan dikaji dan kalau sempat disurvei untuk melihat mana pasangan yang muncul paling kuat. Kita akan coba kaji, kalau sempat kita melakukan survei, mana pasangan yang tidak cuma muncul sebagai cawapres tapi memperkuat Pak Anies dan berpeluang menang, ujar Saihu. Saat ini ia menuturkan 3 partai koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah bersatu dan membuat piagam koalisi. Jadi tertinggal satu tahap menentukan siapa nantinya cawapres yang akan mendampingi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024. Terdekat, Saihu mengungkapkan Koalisi Perubahan dan Persatuan rencananya akan membuat sekretariat bersama Sekber. Tujuannya memudahkan proses pendalaman, pencarian, dan analis terkait dengan situasi, termasuk memenangi Pilpres. Terkait wacana koalisi besar yang belakangan muncul, ia berpendapat itu merupakan hak-hak dari parpol manapun dengan siapapun. Justru Saihu menekankan menambah semangat menguatkan koalisi perubahan untuk bersatu. Menurut Saihu, jika ada partai lain lagi yang merapat akan memperluas peluang memenangkan Pilpres 2024. Kita ahlan wa sahlan kalau memang ada partai lain juga ikut mau bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Insya Allah PKB itu akan memperkuat koalisi malah, kata Saihu menanggapi silaturahmi Nasdem dan PKB. Dari sana diputuskan siapa cawapres yang layak mendampingi Anies Baswedan. Semua kita akan jaring yang muncul di publik, termasuk Pak Mahfud MD, kata Saihu Jumat 14 April 2023. Ia mengungkapkan internal PKS sendiri mengusulkan Ahmad Heriawan (Aher) untuk bisa mendampingi Anies. Nantinya tokoh-tokoh yang berpeluang akan dikaji dan kalau sempat disurvei untuk melihat mana pasangan yang muncul paling kuat. Kita akan coba kaji, kalau sempat kita melakukan survei, mana pasangan yang tidak cuma muncul sebagai cawapres tapi memperkuat Pak Anies dan berpeluang menang, ujar Saihu. Saat ini ia menuturkan 3 partai koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah bersatu dan membuat piagam koalisi. Jadi tertinggal satu tahap menentukan siapa nantinya cawapres yang akan mendampingi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024.